kegiatan apa yang saja termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu berbahasa bimba, modul yang dikuasai sebelumnya, buku cerita, majalah, sahabat, dan bimba. Apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya agar menumbuhkan minat baca pada anak. Kapan kegiatan baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Pada saat kegiatan, inti, dan setiap saat. Selanjutnya, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan motivator? Agar minat baca semakin berkembang dan kemampuan anak berkembang dengan cepat. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan evaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yaitu kemampuan anak mengeja huruf, kata, dan evaluasinya, sikap ekspresi anak dalam bermain baca-bacaan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Dengan cara berdialog bahasa bimba, baca buku cerita, bermain modul yang sudah dikuasai oleh Ananda, dan bermain majalah sahabat bimba. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampak yang terjadi adalah tidak tercapainya tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan belajarnya sang anak. Kita menjawab soal teori jam bandul. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul adalah teori yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan kegiatan prioritas bimba AIUEO dengan contoh baca-bacaan. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuan utamanya agar anak dan motivator menikmati proses bermain baca-bacaan, dan tujuan khususnya memprioritaskan kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan selanjutnya, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Pada dasarnya teori jam bandul adalah kegiatan prioritas yang durasinya harus lebih lama dibandingkan kegiatan selingan lainnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menetapkan teori jam bandul? Dengan cara mengajak anak bermain baca-bacaan seperti berdialog bahasa bimba, membaca buku cerita, membaca kembangkan modul baca yang sudah dikuasai, dan bermain majalah sahabat bimba. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jika tidak diterapkan, maka tujuan utama dan tujuan khususnya teori jam bandul tidak akan tercapai. Apa dampak jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya, kemampuan dan minat baca anak tidak akan berkembang, sehingga tujuan dari bimbingan minat baca dan belajar tidak akan tercapai. Sekian, terima kasih. Mohon dimaklumi jika ada jawaban atau pertanyaan yang salah.